Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Al-Quran selalu di hati, dibaca, dihafal, dan diamalkan, insya Allah. Bertemu lagi dengan Mr. Wahab di pelajaran PAI ya. Kita awali untuk pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik, sudah dipersiapkan buku PAI-nya? Sudah disiapkan buku paket PAI-nya? Ya, silakan dibuka di halaman 71. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang hikmah puasa Ramadan ya, di pembelajaran 7. Pelajaran 7 tentang hikmah puasa Ramadan. Ada poin-poin yang akan bisa disampaikan secara singkat di pertemuan hari ini. Di antaranya ada 4 poin. Yang pertama tentang pengertian puasa, yang kedua tentang syarat wajib puasa, ketiga tentang rukun puasa, dan keempat tentang sunnah-sunnah puasa ya. Dipersiapkan buku dan alat tulisnya, pensil dan pulpennya. Bisa akan jelaskan secara singkat untuk materinya. Bagian A, ketentuan puasa Ramadan, pengertian puasa. Ya, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di dunia. Ya, termasuk kita yang kita menanti-nanti bulan suci Ramadan yang insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan suci yang penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan, dan penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan, Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Seluruh umat itu wajib untuk melaksanakan, umat Islam itu wajib melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kita semua diwajibkan, dari ayat tersebut kita semua diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, puasa Ramadan ini dilaksanakan 1 bulan penuh. Ya, selama 1 bulan penuh umat Islam ini harus menahan diri dari lapar, dari rasa dahaga, haus, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan selain itu, selain menahan lapar, haus, kita juga harus bisa mengendalikan hawa nafsu, menahan diri dari berbuat maksiat, berbuat kejahatan, dan berkata kotor, dan lain sebagainya. Ya, kita harus menjaga dari sesuatu yang akan membatalkan, menghilangkan pahala puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini pengertiannya adalah menahan diri dari makan, minum, serta segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat wajib puasa. Ya, di antaranya syarat wajib puasa ini ada 4. Yang pertama itu harus beragama Islam. Ya, harus beragama Islam. Yang kedua, baligh. Baligh itu artinya anak yang sudah sampai pada usia yang oleh agama dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, menurut ilmu fikih, seorang anak ini dianggap baligh kalau laki-laki itu berusia 15 tahun dan untuk perempuan itu berusia 9 tahun. Ya, itu sudah baligh artinya. Ya. Yang ketiga yaitu berakal. Orang yang berakal ini harus wajib melaksanakan ibadah puasa. Dan bagi orang yang tidak berakal sehat atau orang gila, ini tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa.
Yang keempat, mampu melaksanakan puasa. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena alasan yang disyariatkan oleh agama, seperti sakit atau lagi musafir atau perjalanan jauh, ya mudik kalau kita ya, dan lain sebagainya, itu diperbolehkan tidak melaksanakan puasa. Yang bagian 3, rukun puasa. Ya, rukun puasa ini ada 2. Yang pertama yaitu niat. Ya, niat di dalam puasa Ramadan ini harus dilaksanakan di malam hari, ya, sebelum matahari terbit, ya, atau sebelum terbitnya fajar. Jika seseorang berniat puasa Ramadan pada siang hari atau setelah terbit fajar, maka puasanya tidak sah atau batal, ya. Tetapi kalau kita niat puasa sunnah, kita bisa niatkan walaupun sudah terbit fajar atau sudah pagi hari atau siang hari, asalkan kita belum makan apa-apa, belum melaksanakan sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, untuk niatnya teman-teman sudah tahu kan, untuk niat puasa Ramadan ya bisa dilihat di buku paketnya di halaman 72 paling bawah. Niat puasa Ramadan yaitu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dalam hati saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, itu niat untuk puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya, yang kedua itu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Orang yang berpuasa ini wajib meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yaitu rukun puasa. Ya, pertama niat, kedua harus meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir, nomor 4, sunnah-sunnah puasa. Ya, diantaranya sunnah-sunnah puasa yang pertama makan sahur. Nah, ini makan sahur ini disunahkan oleh Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah, hendaklah kalian memakan sahur karena di dalam sahur itu terdapat suatu keberkahan. Ya, muttafaq alaih. Kita disunahkan untuk makan sahur karena di dalam makan sahur itu terdapat suatu keberkahan. Ya, apa sih berkah? Berkah itu ziyadatul khair, ya, tambah-tambah kebaikan. Makanya kita dianjurkan untuk makan sahur sebelum mau berpuasa. Yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Ya, kira-kira beberapa menit lagi sebelum azan subuh atau sebelum terbit fajar kita baru makan sahur. Kenapa? Karena disunahkan untuk makan sahur di akhir. Ya, makan sahur itu harus diakhirkan. Dan yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa. Ya, jika sudah waktu maghrib, kita disunahkan untuk langsung berbuka. Ya, jangan dinanti-nantikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang tetap dalam kebaikan selama mereka bersegera berbuka puasa. Muttafaq alaih. Jadi kita harus segera berbuka puasa, jangan dinanti-nantikan. Ya, berbeda dengan tadi sahur. Kalau sahur disunahkan diakhirkan, tapi kalau berbuka puasa itu disunahkan diawalkan. Ketika sudah masuk waktu maghrib, sudah waktunya maghrib, sudah waktunya berbuka, silakan langsung berbuka. Yang keempat, berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis. Ya, kita harus disunahkan untuk berbuka dengan sesuatu yang manis, dengan kurma, dengan air putih atau air zam-zam kalau ada, ya, dan lain sebagainya. Kita disunahkan untuk makan makanan yang disunahkan terlebih dahulu. Dan terakhir, membaca doa ketika berbuka puasa. Ya, doanya teman-teman sudah hafal. Kita dianjurkan setiap mau makan juga kita harus berdoa terlebih dahulu, biar makanan yang kita makan penuh dengan keberkahan dan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja secara singkat Mister sampaikan untuk materi hari ini. Bila ada yang kurang paham, silakan langsung bertanya dengan Mister dan nanti akan Mister jelaskan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mister akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.